Thohir di media saya lihat minta bantuan kepada rakyat masyarakat Indonesia untuk memberikan bantuan vitamin. Aduh, bagaimana ini? Ini negara. Seharusnya rakyat yang disubsidi. Mestinya Pak Erick Thohir bilang bahwa minta kepada orang-orang kaya yang ada di Indonesia ini untuk menyumbangkan vitaminnya. Maka dari itu perkuat KPK. Itu ribuan triliun itu dana yang dikorupsi. Itu dikejar sampai ke Singapura. Itu duitnya kan Anda tahu. Ya kan? Kepolisian ini tahu, KPK tahu uang itu disimpan di mana. Disimpan di Singapura. Rebut dana itu yang ada di Singapura, pulangkan ke tanah air, kasih ke rakyat Indonesia agar ekonomi tumbuh. Kalau ekonomi tumbuh, insya Allah COVID-19 bisa teratasi. Kenapa? Karena itu kan tadi untuk mengatasi COVID-19 tubuh kita harus sehat dan kuat, harus bugar. Lah sekarang bagaimana caranya membugarkan, menyehatkan tubuh? Kalau buat beli susu aja susah. Buat makan aja susah. Boro-boro makanan bergizi, apalagi diburu. Ya kan? Makan 3 kali sehari. Pagi mie goreng, ya kan, siang mie rebus, malam mie tek-tek, ya mie terus. Gimana mau sehat ini rakyat? Soalnya dananya yang ribuan triliun habis dikorupsi. Mestinya Pak Erick itu kejar itu, minta kepada KPK. Makanya KPK diperkuat, bukan malah diperlemah. Kejar itu duit yang di Singapura, duit yang ada di luar ribuan triliun itu. Termasuk yang dulu diinfokan katanya sudah ada 11.000, disimpan di mana semua itu duit. Kejar itu duit, kemudian bagikan merata ke seluruh rakyat Indonesia. Jika setiap penduduk Indonesia ini memiliki duit buat belanja kebutuhan pokoknya, maka sudah terjadi transaksi ekonomi ini menjadi hidup. Ekonomi kita menjadi carut marut ini karena banyak uang hanya dipegang oleh sekelompok orang. Satu orang pegang dana triliunan, ya kan, tidak berputar, kayaknya disimpan satu orang. Coba kalau dana triliun itu tersebar merata di seluruh tanah air, rakyat enak belanja, ekonomi terjadi perputaran ekonomi. Sebenarnya rumus-rumus ekonomi ini Bu Sri Mulyani juga udah tahu, Pak Erick juga udah tahu. Tapi tinggal Anda implementasikan aja bagaimana. Jangan pura-pura nggak tahu, jangan tiba-tiba ujuk-ujuk minta bantuan rakyat Indonesia untuk minta sumbangan vitamin. Ngapain jadi Anda jadi menteri? Di situ Anda bisa kasih masukan yang positif buat Pak Jokowi. Ya kan? Harusnya seperti itu cara berpikirnya, bahwa himbau orang-orang kaya. Orang-orang kaya itu untuk keluarkan uangnya. Kalau perlu pemerintah Jokowi buat surat keputusan presiden mengambil harta orang kaya itu setengahnya. Karena situasi darurat, ambil itu uangnya. Itu sah-sah saja. Ya kan, diambil uangnya oleh negara, dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, untuk menyelamatkan masyarakat dari pandemi COVID-19 ini. Di tengah PPKM darurat ini kan semuanya butuh makan, Pak. Sekali lagi saya tekankan, pikiran rakyat kita sederhana. Ada COVID, tidak ada COVID, kita tetap mati. Kalau kita kena COVID, belum tentu mati karena masih bisa disembuhkan. Tapi kalau kelaparan, perut-perut nih. Kalau rakyat kelaparan pasti mati, Pak. Orang hidup ini untuk makan. Nah itu. Jadi dalam forum ini saya tekankan sekali lagi, sudah terlalu banyak keanehan-keanehan di kabinet. Maka dari itu saya apresiasi kalau ada menteri yang mau mundur, itu jauh lebih gentleman. Ayo kita ikuti budaya-budaya yang ada di luar negeri. Mereka terlambat datang aja di gedung dewan aja tiba-tiba mundur kok. Ya kan? Anda ini sudah jelas-jelas nyaris gagal total, nggak berani mundur, marah mundur juga superiornya. Lagian juga bapak-bapak menteri kalau sudah tidak dipercaya presiden, ngapain Anda bertahan di dalam kabinet? Udah mundur aja, serahkan aja urusan COVID-19 ini kepada Pak Jokowi dan Pak Luhut. Udah biarkanlah dia. Kalau memang ini, nggak tahu juga nanti rakyat akan menilai seperti apa dia sukses atau tidak mengatasi COVID-19 ini. Karena sejak dari awal problem ini sejak dari awal itu karena banyaknya tenaga kerja asing yang masuk.
Dan itu di bawah koordinasi kemaritiman. Jadi patut dicurigai bahwa kenapa Pak Luhut yang ditunjuk untuk menjadi koordinator PPKM sejauh Bali hanya untuk mengamankan investor asing, bukan untuk menyelamatkan rakyat Indonesia. Sekali lagi itu sebenarnya, itu yang sebenarnya hanya ingin menyelamatkan kepentingan investor asing. Ingat bro, saya ingatkan tuh yang di istana, Anda itu dipilih oleh rakyat, jadi bekerja untuk bagaimana caranya rakyat kita ini sejahtera. Rakyat berharap agar kehidupannya menjadi lebih baik, bukan malah semakin sengsara dengan ada PPKM ini, gitu loh. Jadi saya kira mungkin itu aja. Nanti insya Allah kita sambung, soalnya saya lagi ada di kantor DPW PPW Jawa Barat nih. Ini kalau enggak mungkin bisa waktunya lama ya. Itu dulu brother. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup baru. Allahu Akbar.